Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi fungsi dalam C++. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ma'ruf Arif Raihan dengan NIM 054. Yang kedua, Aditya Dwi Laksana dengan NIM 056. Yang ketiga, Ataya Bijar Priyananto dengan NIM 058. Yang keempat, Iqbal Putra Akila dengan NIM 128. Dan yang terakhir, Rifai Tri Cahyoko dengan NIM 131. Apa itu function? Fungsi atau function atau dalam bahasa pemrograman yang lain disebut sebagai rutin. Fungsi pada dasarnya adalah penggalan dari sebuah program dan ada beberapa tujuan pembuatan sebuah fungsi. Di antaranya adalah untuk menyederhanakan kode program, menghindari penulisan kode program yang sama berulang-ulang, memecah program ke dalam beberapa bagian sehingga mudah dalam pembuatan dan pemeliharaan. Kapan fungsi digunakan? Fungsi adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Fungsi dapat digunakan atau dipanggil kapan saja dalam pemrograman. Fungsi digunakan agar pemrograman dapat menghindari penulisan bagian program berulang-ulang. Dapat menyusun kode program agar lebih rapi dan mudah dalam debugging program. Karena semakin kompleks satu program, maka semakin banyak pula kebutuhannya terhadap fungsi. Deklarasi fungsi itu ini lengkap bro. Jadi bisa deklarasi fungsi. Fungsi memiliki beberapa bagian, diantaranya yang pertama, nama fungsi adalah nama yang dideklarasikan untuk memanggil fungsi. Yang kedua, deretan parameter adalah nilai yang dilewatkan pada fungsi untuk diproses. Parameter bersifat opsional. Sebuah fungsi bisa jadi tidak memiliki parameter sama sekali. Yang ketiga, badan fungsi adalah blok yang berisi berbagai pernyataan untuk menjalankan suatu proses tertentu. Yang keempat, return value adalah nilai output hasil fungsi. Return value bersifat opsional. Sebuah fungsi bisa memiliki satu buah return value atau tidak memiliki return value sama sekali atau void. Parameter fungsi. Parameter fungsi bersifat opsional. Jika fungsi itu membutuhkan input, maka kita harus membuatkan parameter atau parameter masukan. Tetapi kalau tidak menerima input apapun, ya tidak perlu dibuat atau parameter keluaran. Jenis-jenis parameter fungsi. Satu, parameter masukan. Digunakan sebagai nilai masukan dalam sebuah fungsi. Nilai tersebut kemudian akan diproses oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai kembalian atau return value. Dua, parameter keluaran. Berfungsi untuk menampung nilai yang dihasilkan dari proses di dalam fungsi. Parameter keluaran pada umumnya digunakan dalam fungsi bertipe void atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Tiga, parameter masukan dan keluaran adalah parameter yang digunakan sebagai masukan dan juga keluaran. Mula-mula nilai dari parameter ini akan digunakan sebagai masukan untuk proses di dalam fungsi. Setelah proses selesai, maka hasilnya akan disimpan kembali ke dalam parameter tersebut sebagai nilai keluaran. Jenis-jenis fungsi. Function overloading adalah suatu proses menggunakan nama yang sama untuk dua atau lebih. Setiap definisi ulang dari fungsi yang di overloading harus menggunakan tipe parameter.
urutan parameter atau jumlah parameter yang berbeda. Function rekursif adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Berbeda dengan fungsi atau prosedur yang mana keduanya hanya bisa dilakukan pemanggilan dari fungsi atau prosedur lain. Sementara rekursif dapat memanggil fungsinya sendiri. Jadi fungsi rekursif C++ ini akan berjalan dengan melakukan proses sampai sebuah kondisi yang ditetapkan pada fungsi tersebut terpenuhi. Ya, ini adalah contoh fungsi parameter masukan. Kembali pada pengertian yang tadi, parameter masukan digunakan sebagai nilai masukan dalam sebuah fungsi. Nilai tersebut kemudian akan diproses oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai kembalian atau return value. Nah, di sini sudah tertera ada return value di bawah integer. Kemudian contoh fungsi parameter keluaran. Kembali pada pengertian sebelumnya tadi, berfungsi untuk menampung nilai yang dihasilkan dari proses di dalam fungsi. Parameter keluaran umumnya menggunakan fungsi bertipe void. Ya, di sini sudah diterapkan ada fungsi bertipe void di atas main. Sekian. Oke, ini adalah contoh fungsi overloading. Untuk fungsi overloading itu sendiri, di sini ada di atas ada tiga variabel tiga buah function, yaitu yang dilambangkan dengan hitung dan ada tanda kurung tersebut. Pada saat dipanggil kita harus menulis function hitung tersebut dengan jumlah dan tipe data argumen yang sesuai. Nah, pada baris ke 18 sampai 22 tersebut, fungsi yang kita masukkan tersebut kemudian dipanggil. Nah, terakhir pada baris yang 19 sampai 22 tadi, argumen bertipe yang kita inputkan di atas tadi akan cocok dengan fungsi yang kita masukkan di atas tadi. Inilah maksud dari function overloading, di mana kita membuat beberapa fungsi dengan nama yang sama. Yang kedua adalah fungsi rekursif. Di sini kita menghitung program faktorial dengan menggunakan rekursif yang mempunyai algoritma sebagai berikut. Kita mulai kemudian kita cek nilai n. Kalau lebih dari 1 maka a faktorial dalam kurung a-1. Jika tidak maka akan menghasilkan return 1 dan selesai. Untuk algoritma pemanggilan hitung rate-nya, pertama kita mulai dan kita harus memasukkan nilai n terlebih dahulu. Kemudian kita memanggil fungsi faktorial dari n, simpan di dalam hasil yang kita tulis dengan cin tersebut, kemudian kita menampilkan hasilnya dan akan menghasilkan sebuah output. Nah, kurang lebih seperti itu program dari contoh program rekursif dan overloading. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.